Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Waru, dari wilayah 1 sampai wilayah 12 yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita akan mengadakan ibadah Patuen atau ibadah kunjungan, di mana pada malam hari ini yang berketempatan adalah keluarga Bapak Ibu Sumedi Tertius dari wilayah 1. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan dan juga keluarga besar wilayah 1, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Sumedi dan juga keluarga Bapak Ibu Sion Istoni yang sudah menyediakan waktu, tempat, dan sarana prasarana sehingga ibadah pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Yesus menginginkan dagu. Mari kita awali ibadah rumah tangga pada malam hari ini dengan sebuah keyakinan yang demikian. Ibadah kita hari ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Menyambut berkat Tuhan, sekali lagi mari kita lambungkan Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tepik yang kepadamu diberi, lidahkan itu kau rasa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca dan mengumpulkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kita membangun ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing menyertai kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, biarlah Engkau senantiasa menyertai ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti, hingga semuanya berjalan atas kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Kami berharap Tuhan Engkau senantiasa menyucikan hati pikiran kami, sehingga kami dapat membuka diri untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini kita ambilkan dari Matius 19 ayat 16 sampai ke 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Saya minta bantuan dari salah satu keluarga ini untuk membantu membacakannya. Dipersilahkan. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, menggumulkan firman Tuhan, dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa sudah hampir 7 bulan lebih kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa pandemi virus COVID-19. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita tentunya senantiasa dituntut untuk bekerja lebih keras untuk sekedar survive. Kita dituntut untuk berjuang di dalam memenuhi kehidupan kita masing-masing, di mana situasi kadang-kadang begitu tidak mendukung. Akan tetapi di satu sisi banyak di antara kita juga justru mendapatkan berkah dari situasi kondisi seperti ini. Banyak orang yang berlomba-lomba memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan peluang maupun keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Mereka berpikir dan bekerja keras bagaimana menciptakan peluang dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam situasi seperti ini terkadang justru pergumulan sering terjadi. Kenapa? Karena ketika seorang sudah mulai dikuasai ambisi untuk terus mengumpulkan keuntungan demi keuntungan, kekayaan demi kekayaan, maka terkadang kita menjadi lupa diri. Apa yang ada di dalam benak kita hanyalah harta benda dan segala hal yang bersifat
duniawi. Apa yang kita pikirkan hanyalah sesuatu yang bisa memberi kita kehormatan dan kepuasan hidup. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tolak ukurnya hanya satu, yaitu harta semata. Maka kekayaan akhirnya menjadi dewa kehidupan, di mana segala sesuatu diukur dengan berkelimangan dunia harta. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan yang barusan kita baca tadi, paling tidak menggambarkan tentang situasi yang demikian. Alkisah suatu hari, Yesus menerima tamu yang istimewa. Dia digambarkan sebagai anak muda yang sukses, anak muda yang kaya, seorang pemimpin. Di samping itu, dia juga disebutkan sebagai orang yang beriman. Dalam arti dia melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Setidaknya dari pengakuannya sendiri yang ia sampaikan kepada Yesus bahwa ia sudah melakukan hal-hal baik seperti yang dikehendaki Allah, yaitu tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, selalu menghormati ayah ibunya, dan juga dia mengasihi sesamanya. Kalau di zaman sekarang orang seperti itu, di mana ada anak muda yang sudah kaya, mungkin sekarang mendapat sebutan baru sebagai seorang sultan. Anak muda yang kaya, sukses itu biasanya karena gelimang harta bendanya mereka mendapat sebutan sebagai seorang sultan. Nah, ini tentunya luar biasa, sudah kaya, sukses, dan mungkin juga rupawan. Ditambah lagi dia mempunyai kelakuan yang luar biasa baik, setidaknya menurut dia sendiri. Tetapi apakah pengakuan dia yang merasa sudah menjadi orang baik itu juga berlaku buat Tuhan Yesus sendiri? Tunggu dulu Bapak Ibu, karena Yesus adalah Tuhan yang benar-benar sempurna. Ia mengerti segala sesuatu yang tidak dimengerti oleh manusia. Yesus paham betul bahwa pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang disampaikan anak muda tersebut itu lebih bersifat sebagai sebuah kesombongan pribadi. Kenapa? Ya, karena dia dengan tanda kutip sombongnya mengatakan bahwa dia selama ini sudah melakukan hal-hal yang baik. Dia menjauhi semua larangan-larangan yang larangan-larangan dari Tuhan sendiri. Ketika ia melontarkan pertanyaan kepada Yesus tentang perbuatan apa lagi yang harus ia lakukan supaya ia semakin sempurna hidupnya, Yesus paham bahwa pertanyaan itu sebenarnya dia hanya meminta sebuah ketegasan, yaitu bahwa apakah dengan sudah berbuat demikian itu sudah cukup bagi dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Wajar kalau orang muda tersebut mempunyai pertanyaan demikian, karena semasa muda ia sudah merasa bekerja keras, membanting tulang demi sebuah kesuksesan yang ia dambakan. Dan usaha kerasnya itu juga sudah dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik yang selama ini juga sudah ia lakukan. Sehingga ia merasa perlu mencari sebuah ketegasan dari Tuhan Yesus. Tuhan, apakah sudah cukup apa yang saya lakukan selama ini? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, masalahnya adalah ketika Tuhan Yesus menantang, dalam tanda kutip, menantang untuk menjual semua kekayaannya dan memberikan kepada orang-orang miskin. Seperti yang tertulis dalam ayat ke-21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ini tentunya sebuah jawaban yang tidak diinginkan oleh anak muda tersebut. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di dalam ayat ke-22 ditertulis demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, terjawab sudah apa yang sudah disampaikan oleh anak muda itu di hadapan Yesus. Bahwa ternyata sifat keduniawian yang dia miliki ternyata lebih dominan dari iman yang selama ini ada di dalam dirinya. Ia merasa sedih sebab ia merasa tidak mampu menuruti kata-kata Yesus. Ia takut kehilangan harta yang menjadi kebanggaannya selama ini, yang sudah sebagai sumber kekuatan hidupnya, dan bahkan sudah menjadi brand dan bahan bagi dia untuk berkuasa dan menjadi terkenal. Pada kenyataannya, ia lebih suka mempertahankan kondisi nyamannya, sehingga menolak secara halus, menolak ikut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagai seorang manusia biasa, tentunya kita juga bisa memahami apa yang dirasakan oleh anak muda tersebut. Siapa sih yang mau merelakan hasil jerih payah kita, hasil perjuangan kita, hasil pekerjaan kita, sampai kita habis-habisan merintis karir, merintis masa depan ketika kita sudah menggenggam semuanya, akhirnya harus kita lepas begitu saja? Tentunya jarang atau tidak mungkin ada orang yang bisa berbuat seperti itu. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Yesus kepada anak muda tersebut tentunya tidak bisa kita terjemahkan secara mentah seperti itu. Yesus mengatakan hal itu tentunya hanya sebuah sanepo dalam bahasa Jawa atau sebuah sindiran saja. Yesus itu tidak menginginkan harta benda kita. Makanya dia tidak perlu untuk meminta apa yang kita miliki. Yesus mengatakan itu karena harta dan uang sering menjadi penghalang utama bagi kita untuk ikut Tuhan. Itulah intinya. Ketika kita sudah bergelimang dengan kekayaan, terkadang menjadi malas dan tidak rela untuk sekedar berbagi dengan sesama. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang sebenarnya telah memberkati kita, yang telah memberi rezeki kepada kita. Ini seringkali disinggung-singgung dalam Alkitab. Bahkan Rasul Paulus pernah menulis dalam Matius 19 ayat 24 demikian. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu tertulis di dalam Matius 19 ayat 24. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian kita orang-orang percaya ini tidak boleh memiliki harta dunia? Apakah orang-orang Kristen itu tidak boleh kaya? Jawabannya jelas Bapak Ibu, tidak demikian. Yesus sendiri tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 tertulis demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas Bapak Ibu, Yesus tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya, untuk mencari kehidupan di dunia ini. Bahkan Yesus menciptakan segala suatu hal di dunia ini untuk dimanfaatkan manusia, untuk kepentingan manusia. Bapak Ibu, demi mendapatkan banyak uang, seseorang dapat bekerja terlalu lama sehingga mengorbankan jam-jam yang dia milikinya, mengorbankan seluruh hidup dan waktunya untuk mengejar ambisi-ambisi duniawi. Inilah yang kadang-kadang seperti yang kita sampaikan di atas,
bahwa ambisi, harta, dan kekuasaan kadang-kadang menjadi hambatan kita di dalam ikut Tuhan. Kita sering melihat ketika seseorang itu pada awal mulanya begitu prihatin, begitu menderita, begitu kekurangan, setiap malam, setiap hari rajin berdoa kepada Tuhan untuk meminta rezeki, untuk meminta berkat, untuk meminta karunia. Tetapi ketika semuanya sudah didapatkan, mereka menjadi lupa, tidak perlu lagi meminta, tidak perlu lagi berdoa. Kasarnya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, jelas bahwa tidak salah orang Kristen bekerja keras mengumpulkan harta bendanya. Kekayaan adalah suatu anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika ada orang Kristen yang kaya, kita yakin, kita percaya bahwa dia diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam kemudahan untuk mendapatkan karunia atau rezeki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bacaan yang kita resapi tadi mengandung hikmat demikian, bahwa sebenarnya kesempurnaan itu memang hanyalah milik Tuhan. Artinya tidak ada manusia di dunia ini yang sudah benar-benar baik, yang benar-benar tidak berdosa. Sepanjang ia masih seorang manusia, maka ia tidak pernah luput dari kekurangan maupun dosa. Saya mengutip dari sebuah tulisan di blog yang berjudul Pemimpin Muda yang Kaya. Di sana kita mendapat sebuah pencerahan sebagai berikut. Meskipun kita merasa telah melakukan hal-hal yang benar, tetapi sebenarnya kita masih terlalu jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Kita berdosa, tetapi kita merasa bersih. Kita telah cemar, tetapi masih saja merasa menjadi orang yang suci. Kita suka memberontak, tetapi masih berani merasa menjadi anak yang taat. Kita tidak mengerti kekudusan Tuhan. Kita tidak mengerti standar kesucian Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Yesus Kristus menegur anak muda itu adalah semata untuk menyadarkan dia bahwa sebenarnya dia masih jauh dari mentaati Tuhan. Lalu apa sebenarnya menjadi kehendak Allah? Kalau segala hal yang kita lakukan masih belum cukup, jawabnya adalah totalitas. Artinya, kehendak Allah adalah agar manusia selalu memuliakan namanya. Kehendak Tuhan adalah Kristus ditinggikan dan menjadi pokok keselamatan bagi manusia. Kita dituntut untuk mentaati Allah secara sungguh-sungguh, secara total, bukan hanya melalui kata-kata, bukan hanya melalui bacaan, tetapi melalui perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami sampaikan bahwa harta bagi kita tetap kita perlukan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, dan kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi sekali lagi bahwa harta bukanlah segala-galanya. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah hendaklah harta itu tidak hanya kita pakai untuk kepentingan secara duniawi saja, apalagi untuk kepentingan pribadi saja. Hendaklah harta yang kita miliki juga untuk memuliakan Tuhan, juga untuk kemajuan kerajaan Allah. Itu artinya adalah kekayaan kita tidak boleh menguasai hati dan pikiran kita secara jasmani saja, tetapi kita juga harus selalu mempergunakan harta kita untuk kepentingan rohani kita.
Kebahagiaan hidup tidak hanya diukur dari seberapa banyak jumlah harta yang kita miliki, tetapi dari kesungguhan dan totalitas kita di dalam berserah kepada Tuhan. Kita sering mendengar pepatah Jawa yang mengatakan, urip iku wang sinawang. Kita sering terpaku melihat orang di luar yang terlihat begitu kaya, begitu makmur, hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya, kendaraannya luar biasa. Tetapi apakah kita yakin bahwa mereka itu bisa berbahagia, bisa tentrem, bisa ayem, bisa damai? Belum tentu, Bapak Ibu. Maka kebahagiaan sejati hanyalah kalau kita selalu bersyukur dan setya tuhu nderek Gusti. Artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya bacakan sabda Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 18-19 yang demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita resapi renungan pada malam hari ini. Kita ambil saat teduh. Tuhan, betapa beruntungnya kami memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu mengajarkan kepada kami tentang indahnya kasih dan kesetiaan. Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk tidak diperbudak oleh hawa nafsu, harta, dan keserakahan duniawi. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menuntun kami supaya tidak tersesat. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa segala apa yang kami miliki adalah wujud kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Betapa harta benda yang kami miliki semua adalah titipan dari Tuhan sendiri. Sungguh Tuhan, kami tidak memiliki apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Ketika kami mencukupi segala kebutuhan kami, sungguh kami sadar bahwa itu semua atas kuasa roh dan kuasa Tuhan sendiri. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa berbagi berkat kepada sesama kami. Ajarilah kami untuk bisa mempergunakan setiap anugerah-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu, karena dengan berserah kami percaya Tuhan, Engkau pasti datang untuk memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan, saya ambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 7, yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar.
senang dalam segala hal. Aku bersatu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, ada satu pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia HRP 2, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kami naikkan kepada Sang Pemilik Gereja atas perkenannya, sehingga kami sampai pada hari ini diperkenankan untuk memberikan dan menghayati ucapan syukur kita ini kepada Tuhan melalui ibadah Hari Raya Persembahan yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan kesempatan untuk mengambil tema Imamat 11 ayat 5, persembahanku kepada Tuhan yang berkenan memberkati. Kegiatan kami kali ini memiliki semangat yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kami masih bisa menyelenggarakan acara ini berkat Tuhan. Dengan mengikuti sikap dan anjuran dari pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan, maka kami mengadakan ibadah secara online. Kegiatan Hari Raya Persembahan yang kedua akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah IHRP 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020. Di mana pada saat berlangsungnya ibadah tersebut, jemaat diperkenankan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui persembahan ucapan syukur HRP yang kedua. Kegiatan yang kedua adalah Basar IHRP 2 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2020. Di mana panitia akan menyediakan segala makanan siap saji yang bisa dipesan mulai tanggal 27 Oktober sampai 2 November dan akan didistribusikan pada tanggal 8 November 2020. Demikian rangkaian kegiatan HRP kedua kali ini. Besar harapan kami kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif dan kita tetap bisa menjadi saluran berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. Ingat, Anda tetap di rumah, kami yang akan mengantarkan pesanan Anda. Stay at home, stay at GKCW Channel. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita satukan kembali hati dan pikiran kita untuk bersama-sama melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya ini, sehingga kami semua dapat bersekutu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami, terlebih untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru, warga wilayah 1 sampai wilayah 12 ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan di dalam menjalani kehidupan kami, terlebih di masa-masa yang sulit seperti ini. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang pada saat ini sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang senantiasa menjaga, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan terlebih memberikan kesembuhan atas apa yang sedang dialaminya. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk perkembangan gereja kami ya Bapa, yang sampai saat ini masih terus membangun ya Bapa.
demi cita-cita kami untuk mendapatkan rumah ibadah yang benar-benar layak untuk kami jadikan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang senantiasa menuntun ya Bapa, memberikan tangan-tangan yang terbaik dari para jemaat-Mu sehingga kami semua tergerak untuk ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan gereja kami, sehingga gereja kami akan semakin baik, semakin layak untuk kami jadikan sebagai rumah ibadah dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sadar Tuhan, ini masa-masa yang sulit. Siapapun yang akan memimpin bangsa kami tentunya akan merasa sulit karena wabah pandemi yang sampai sekarang masih belum berakhir. Biarlah Tuhan, tangan-Mu sendiri yang senantiasa menuntun pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengambil sebuah keputusan dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan bijaksana, dan akan bisa kami terima dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak menilai dari besarnya persembahan yang kami kumpulkan, tapi kami percaya Tuhan, semua kami berikan dengan segenap ketulusan hati kami, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, demikian seluruh doa kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna ini senantiasa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan sekali lagi dari Kidung Jemaat 400, bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai yang sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.